Lagi-lagi penuh kejutan, setelah gaet Matteo Kocijan, Persib buka peluang tambah pemain asing. Apakah asing yang dimaksud adalah Oscar dos Santos Emoaba, mantan pemain Chelsea raksasa Liga Inggris dan Timnas Brasil? Berikut penjelasan detailnya. Akhirnya rasa penasaran itu terjawab sudah. Ini alasan Goran Paulic mundur dari Persib. Bobotoh dibuat kagum dan bangga melihatnya. Persib Bandung mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Goran Paulic pada Selasa. Alhamdulillah semuanya kini semua terjawab. Satu kiper andalan Persib yang sangat susah dibobol Ciro akhirnya bertahan dan diungkapkan langsung oleh pelatih kiper Persib. Loh, siapa yang dimaksud? Ini penjelasannya. Auto gegerkan Bandung, Hen Herdiana buat pernyataan super keras, bungkam mulut sampah pembenci Persib. Sampai nekat ngomong jujur begini ke media. Wah, apa sih yang dimaksud? Sampai bawa-bawa pemain asing dan Liga Champions. Ini penjelasan detailnya. Pergi ketika lagi sayang-sayangnya, inilah pesan harus dan mengejutkan Alberto Rodriguez usai resmi tinggalkan Persib dan resmi digantikan bek Kroasia. Bobotoh yang awalnya ngantuk mendadak bangun dan berpesta pora di jalanan. Mohon subscribe channel YouTube ini, supaya gak ketinggalan berita Persib Bandung. Lagi-lagi penuh kejutan, setelah gaet Matteo Kocijan, Persib buka peluang tambah pemain asing. Apakah asing yang dimaksud adalah Oscar dos Santos Emoaba, mantan pemain Chelsea raksasa Liga Inggris dan Timnas Brasil? Berikut penjelasan detailnya. Sebelumnya, batas maksimal adalah 6 pemain asing. Namun kini telah ditingkatkan menjadi 8 pemain, dengan syarat bahwa mereka bebas dari negara atau konfederasi manapun. Aditya Putra Herawan, Direktur Pelaksana Sementara Olahraga PT Persib Bandung, bermartabat, mengungkapkan bahwa klubnya akan tetap menghormati perubahan regulasi tersebut. Namun, dalam menerapkannya, Persib masih menunggu arahan dari tim pelatih di bawah pimpinan Bojan Hodak untuk memastikan strategi tim berjalan dengan baik. Kami akan mengikuti kebutuhan yang ada. Jika dengan jumlah pemain asing saat ini sudah cukup, kami tidak akan menambahnya, ujar Aditya kepada media. Saat ini, Aditya memastikan bahwa Persib sedang berkomunikasi intensif dengan Bojan Hodak untuk merencanakan perekrutan pemain asing baru yang tepat. Meskipun demikian, peluang Persib untuk memaksimalkan kuota pemain asing tetap terbuka lebar, mengingat partisipasi mereka dalam 2 ajang kompetisi yang berbeda dalam musim ini. Kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan yang dipandang perlu oleh tim pelatih, tambahnya. Oscar dos Santos Emoaba Junior, yang dikenal dengan nama panggilan Oscar, adalah salah satu pemain Brasil yang berbakat dan memiliki pengalaman yang luas di level klub maupun internasional. Bermain untuk klub-klub ternama seperti Chelsea di Liga Primer Inggris dan Shanghai SIPG di Liga Super Tiongkok, Oscar telah membuktikan kemampuannya sebagai gelandang serang yang kreatif dan berpengaruh. Mendatangkan Oscar untuk Persib Bandung dapat menjadi langkah strategis yang signifikan bagi klub Indonesia ini, terutama dengan tujuan berkompetisi di Liga Champions Asia. Secara keseluruhan, Oscar dos Santos Emoaba Junior adalah pemain dengan kualitas yang terbukti di level klub dan internasional. Kedatangannya ke Persib Bandung tidak hanya akan mengangkat prestasi klub di kompetisi Asia, tetapi juga menambah nilai pengalaman dan profesionalisme dalam tim. Dengan demikian, mendatangkan Oscar untuk Liga Champions Asia bisa menjadi langkah strategis yang tepat dan ambisius bagi Persib Bandung dalam memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan sepak bola terkemuka di Asia Tenggara. Akhirnya rasa penasaran itu terjawab sudah. Ini alasan Goran Paulic mundur dari Persib. Bobotoh dibuat kagum dan bangga melihatnya. Persib Bandung mengumumkan berakhirnya kerja sama dengan Goran Paulic pada Selasa, 2 Juli 2024.
Tak berselang lama setelah itu, manajemen Persib segera mengabarkan bahwa Igor Tolić akan menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Paulic. Goran Paulic menyampaikan bahwa keputusannya untuk mundur dari Persib sangatlah berat baginya. Namun, ada hal yang lebih penting baginya, yaitu keluarganya. Dalam pernyataannya, Paulic mengungkapkan rasa terberatnya. Saya harus mengatakan bahwa ini adalah keputusan yang sangat berat bagi saya. Saya harus melakukan ini dan menyapa semuanya baik di klub maupun semua orang yang berada di Bandung seperti Bobotoh. Semuanya bagi saya begitu baik. Bukan hanya baik, tapi terlalu baik dan saya tidak bisa melakukan itu. Paulic menjelaskan lebih lanjut alasan di balik keputusannya. Alasan saya melakukan ini, mundur dari Persib, ini karena hal pribadi. Setengah musim lalu berjalan singkat, jadi saya bisa pulang. Dia juga menegaskan bahwa ada tanggung jawab pribadi dan keluarga yang harus dipenuhi di luar lapangan sepak bola. Jadi ini sulit bagi saya untuk tetap tinggal lama di sini, Kroasia, dan ini adalah keputusan sulit bagi saya, ungkapnya. Meski meninggalkan klub, Paulic menyampaikan harapannya terhadap Persib. Saya tidak berharap, tapi saya yakin Persib sukses menjalani lagi musim yang sukses. Saya yakin pemain baru bisa mengisi perannya dengan baik. Dengan pergantian ini, pertanyaannya kini adalah bagaimana Igor Tolić akan beradaptasi dengan tim Persib dan bagaimana penggemar klub, terutama Bobotoh, menanggapi perubahan ini. Bagaimana pandangan Anda tentang peran penting keluarga dalam kehidupan seorang atlet profesional? Ayo bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Alhamdulillah semuanya kini semua terjawab. Satu kiper andalan Persib yang sangat susah dibobol Ciro akhirnya bertahan dan diungkapkan langsung oleh pelatih kiper Persib. Loh, siapa yang dimaksud? Ini penjelasannya. Luizinho Passos, pelatih kiper Persib Bandung, angkat bicara mengenai masa depan Teja Paku Alam dalam klub ini setelah beredar kabar bahwa Teja ingin mencari lebih banyak menit bermain dengan potensi hengkang. Kedatangan Kevin Mendoza, kiper timnas Filipina, telah menggeser posisi Teja Paku Alam di bangku cadangan Persib. Namun, Luizinho Passos menegaskan bahwa Persib tidak berniat melepas Teja. Menurutnya, Teja masih memiliki peran penting dalam skuad Persib, terutama menghadapi kompetisi Liga 1 2024-2025 mendatang. Kontrak Teja dengan Persib pun masih panjang hingga tahun 2027, menunjukkan komitmen jangka panjang klub terhadapnya. Luizinho Passos menyampaikan kepuasannya terhadap kedua kiper ini, menyebut Teja sebagai kiper yang sangat bagus dan memberikan apresiasi atas kualitas Mendoza. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Persib tidak berencana untuk merekrut kiper baru. Alasannya adalah Persib masih memiliki opsi dalam kiper muda seperti Sheva Sanggasi dan Fitrah Maulana yang bisa menjadi pengganti atau cadangan yang solid. Sejauh ini tidak ada rencana untuk merekrut kiper baru. Saya sudah berdiskusi dengan pelatih kepala Bojan Hodak dan kami merasa puas dengan opsi yang ada, tegasnya. Sheva dan Fitrah, menurut Luizinho, menunjukkan perkembangan yang bagus, terutama dengan Fitrah yang telah berkontribusi dari level U20 dan kini siap untuk bermain di level senior. Saya senang dengan apa yang mereka tunjukkan, dan saat ini tidak ada rencana untuk membawa kiper baru, pungkasnya. Bagaimana pendapat Anda tentang keputusan Persib untuk mempertahankan Teja Paku Alam dan mengandalkan kiper muda sebagai cadangan? Apakah menurut Anda ini strategi yang tepat mengingat kompetisi yang akan dihadapi? Yuk, berikan pendapat Anda di kolom komentar. Auto gegerkan Bandung, Hen Herdiana buat pernyataan super keras, bungkam mulut sampah pembenci Persib. Sampai nekat ngomong jujur begini ke media. Wah, apa sih yang dimaksud? Sampai bawa-bawa pemain asing dan Liga Champions. Ini penjelasan detailnya. Hen Herdiana, pemain bertahan dari Persib Bandung, menjadi sorotan setelah mengkritik regulasi baru terkait kuota pemain asing yang kini meningkat menjadi 8 pemain. Dia merespons kritik yang muncul dari warganet dengan menegaskan bahwa pendapatnya memiliki dasar yang kuat. Menurut Hen, sebagai seorang pemain bola profesional, bersaing adalah bagian tak terpisahkan dari karirnya.
dia menegaskan bahwa tidak ada ruang bagi ketakutan dalam persaingan, baik itu dengan pemain asing maupun lokal. Itu kan makanan sehari-hari kita, bersaing, ungkapnya tegas. Hen Hen juga menyoroti persepsi umum yang mungkin tidak sepenuhnya memahami perspektif seorang pemain bola. Baginya, kritik terhadap regulasi ini harus dipertimbangkan dengan baik, karena ada banyak faktor yang terlibat di dalamnya, bukan hanya masalah teknis bola. Selain itu, Hen Hen juga berbicara tentang ambisinya untuk tampil di Liga Champions Asia. Baginya, kesempatan ini bukan hanya sebuah tantangan, tetapi juga merupakan pengalaman yang berharga secara pribadi. Musim ini tidak akan menjadi beban, tetapi justru bisa menjadi kebahagiaan, karena ini pengalaman pertama untuk saya. Bisa bermain di level Asia dan mendapatkan pengalaman bermain di luar negeri, ujarnya dengan antusias. Pernyataan Hen Hen Herdiana mencerminkan pandangan seorang atlet yang fokus pada persaingan profesional dan kesempatan untuk berkembang di panggung internasional. Bagaimana pendapat Anda mengenai pandangan Hen Hen tentang regulasi pemain asing dan ambisi Liga Champions Asia? Ayo diskusikan di kolom komentar. Pergi ketika lagi sayang-sayangnya, inilah pesan harus dan mengejutkan Alberto Rodriguez usai resmi tinggalkan Persib dan resmi digantikan bek Kroasia. Bobotoh yang awalnya ngantuk mendadak bangun dan berpesta pora di jalanan. Dengan berat hati, Alberto Rodriguez mengumumkan keputusannya untuk meninggalkan Persib Bandung setelah 1 musim bersama klub tersebut. Pengumuman perpisahan ini juga disertai dengan ungkapan terima kasih kepada semua rekan pemain, staf pelatih, ofisial klub, dan tentu saja kepada Bobotoh yang selalu mendukungnya. Bagi Alberto, keputusan ini merupakan salah satu yang paling berat dalam karirnya sebagai pesepak bola. Meskipun singkat, 1 musim bersama Persib memberikan banyak kenangan manis, terutama ketika mereka berhasil meraih gelar juara Liga 1 musim 2023-2024. Perjalanannya tidak selalu mulus, namun dengan adaptasi dan kerja kerasnya, dia berhasil mengatasi segala rintangan yang dihadapinya. Ini adalah hari untuk mengucapkan selamat tinggal kepada klub dan kota yang selalu ada di hati saya. Hari pertama saya di Indonesia tidak mudah, tapi berkat dukungan kalian semua, saya merasa seperti berada di rumah, ungkap Alberto dengan penuh perasaan. Alberto menegaskan bahwa selama berada di Persib, dia selalu memberikan yang terbaik untuk mencapai tujuan bersama tim, dan hasilnya terbukti dengan gelar juara yang mereka raih. Meskipun akan melanjutkan karirnya di tempat lain, Alberto tidak akan melupakan kebaikan dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak di Persib. Dalam penutupan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada klub, pelatih, ofisial, rekan satu tim, dan tentu saja kepada Bobotoh. Saya tidak akan melupakan mereka, dan hati saya akan selalu biru. Terima kasih banyak atas segalanya, tutupnya dengan tulus. Perpisahan Alberto Rodriguez dari Persib Bandung tentu meninggalkan kesan yang mendalam bagi klub dan para pendukungnya. Timnas Indonesia masuk grup neraka. Justin Hubner girang lawan Jepang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pernyataannya sungguh luar biasa. Kalian akan bangga ketika mendengarnya. Timnas Indonesia akan satu grup dengan Jepang di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Hasil itu didapatkan usai drawing yang dilakukan oleh AFC pada Kamis siang kemarin. Selain Jepang, Indonesia segrup bersama Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Bek timnas Justin Hubner senang bisa melawan Jepang di ronde 3. Senang bisa bermain melawan Jepang. Sebagai pemain, saya ingin melawan tim terbaik, sangat menyenangkan, ucap Hubner.
Jepang juga bukan sesuatu yang asing untuk Hubner, sebab Hubner kini bermain untuk klub Jepang Cerezo Osaka. Di sisi lain, media Jepang Sportbull.jp menulis ulasan khusus mengenai persaingan grup C ini yang juga berisikan Timnas Indonesia. Mereka menyebut sebelumnya Timnas Jepang sudah mengalahkan Garuda dengan skor 3-1 dalam fase grup Piala Asia 2023 pada 24 Januari 2024. Kendati demikian, Sportbull.jp mengingatkan bahwa Timnas Indonesia memiliki potensi. Tim ini merupakan salah satu tim muda terbaik di turnamen dipimpin oleh pelatih Shin Tae-yong yang juga pernah menjabat sebagai pelatih tim nasional Korea Selatan. Tulis Sportbull.jp. Dengan banyak pemain berusia awal 20-an dan beberapa pemain seperti Baek Hubner dari Cerezo Osaka juga bermain untuk timnas U23. Jepang merupakan kekuatan yang tentu sangat dominan di Asia. Meski begitu, media Jepang tetap menyoroti potensi Timnas Indonesia yang juga berambisi lolos ke Piala Dunia 2026. Tim ini berambisi untuk berpartisipasi di Piala Dunia untuk pertama kalinya sejak penampilan pertamanya pada tahun 1938 dan momentum pemain muda yang kemungkinan besar akan menjadi ancaman. Tulis Sportsbull.jp. Kabar naturalisasi pemain keturunan terbaru dan pastinya anti-hoax. PSSI kantongi beberapa pemain keturunan grade A untuk bela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 termasuk Ole Romenyi. Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mulai digelar September 2024 sampai Juni 2025. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan yang nantinya bisa membela timnas Indonesia. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu evaluasinya itu lini depan timnas Indonesia yang masih belum tajam. Nah, salah satu persiapan timnas Indonesia saat ini mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim merah putih. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Menurut kami, lini depan timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan, kata Sumarji. Lanjut Sumarji, PSSI sedang mencari pemain-pemain keturunan lini depan dengan status grade A, bukan grade B, sebab striker-striker tersebut diyakini bisa membantu timnas Indonesia untuk mencetak gol. Kami mencari pemain grade A, jangan lagi grade B sebab ini sudah babak penting, kata Sumarji. Dari timnya, Pak Ketua Umum PSSI juga sudah mulai bekerja. Kami bersama-sama sedang berusaha itu. Lebih dari satu nama intinya dan posisinya striker, kata Sumarji. Salah satu nama penyerang yang dibidik PSSI adalah Ole Romenyi. Ole Romenyi kini membela klub kasta tertinggi Belanda, FC Utrecht. Ya, dia salah satunya. Kami kejar dia terus supaya bisa membela timnas Indonesia, tutup Sumarji. Optimisme yang sangat luar biasa dari ketua kebanggaan kita semua, Pak Erick Thohir. Indonesia masuk grup neraka kualifikasi Piala Dunia, Erick Thohir. Lihat Austria atau Georgia di Euro. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan respons terkait hasil drawing putaran ketiga. Erick Thohir mengakui timnas Indonesia kali ini berada di grup yang berat. Namun dia berpesan kepada anak-anak asuh Shin Tae-yong agar tidak kendor dan optimis meraih hasil terbaik. Harus diakui kita berada di grup yang berat. Cuma saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar jangan kasih kendor. Ingat, bola itu bundar dan banyak sejarah bagaimana tim tidak diunggulkan bisa buat kejutan, kata Erick. Dia pun mencontohkan sebagaimana yang terjadi di Piala Eropa 2024.
Beberapa tim tampil mengejutkan seperti Austria dan Georgia yang berhasil lolos ke babak 16 besar. Lihat saja di Piala Eropa 2024 ini bagaimana kiprah Austria atau Georgia. Jadi tetap melawan walau di grup berat, kata dia. Erik tak lupa meminta dukungan dan doa dari seluruh masyarakat Indonesia agar timnas Indonesia dapat menunjukkan penampilan terbaiknya dan terus menorehkan prestasi bahkan hingga lolos ke Piala Dunia.